akhirnya beruang Watchtek ini malah menjadi maskot bagi kompi pasukan artileri ke-22 tersebut. Bahkan di saat itu, beruang Watchtek ini mampu menirukan baris berbaris para pasukan. Beruang Watchtek ini dengan rapi mengikuti dari belakang, berdiri dengan dua kaki belakangnya seperti manusia. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini gue bakal ngebahas sebuah cerita yang menurut gue sangat mengagumkan, sekaligus juga sangat mengharukan gitu ya. Gue pertama kali baca tentang cerita ini tuh jujur aja gue takjub, tapi di endingnya itu gue sedih gitu. Sedih dalam artian ada ya gitu ya cerita kayak gini gitu. Terus juga ini melibatkan hubungan emosional antara manusia dengan hewan gitu. Jadi cerita ini adalah cerita tentang seekor beruang yang bernama beruang Watchtek. Koreksi gue kalau salah dalam pengucapan. Jadi ini cukup unik gitu ya. Jadi ini terjadi pada era Perang Dunia Kedua. Karena memang kalau kita membahas tentang fenomena-fenomena di era Perang Dunia itu banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang mungkin untuk saat ini tidak mungkin terulang. Karena di zaman itu semua orang berpikir dengan benar-benar tajam gitu ya. Orang-orang tuh berpikir bagaimana cara mengembangkan strategi, mengembangkan senjata, mengembangkan ide-ide gila agar bisa menang, agar bisa bertahan hidup di dalam perang. Taktik perang yang digunakan bisa seperti pengembangan di bidang teknologi misalnya, terus persenjataan gitu ya, sampai pada prajurit-prajurit yang dilatih tidak biasa agar bisa menciptakan prajurit manusia yang powernya lebih daripada manusia biasa. Makanya gak heran ya di zaman perang dunia tersebut kita lihat tentara Nazi Jerman melakukan eksperimen terhadap manusia benar-benar kejam ya kan, terus juga mereka melakukan eksperimen terhadap senjata gitu, dan masih banyak negara-negara lain lagi yang terus menciptakan teknologi baru ya, fungsinya adalah untuk kepentingan perang. Namun pembahasan kita hari ini akan membahas sebuah fenomena yang terjadi di negara Polandia, yang dimana di saat era Perang Dunia, Polandia ini memiliki satu tentara yang cukup unik yang bakal membuat kita terheran-heran. Prajurit yang dimaksud adalah seekor beruang yang bernama Watchtek. Kalau tulisannya tuh W-O-J-T-E-K, Watchtek gitu ya, apa Watchtek gitu bacanya, gue nggak tahu, koreksi gue kalau gue salah. Oke, mungkin ini agak terdengar sedikit aneh di telinga kita, dan juga mungkin buat kalian para bocil-bocil emot batu gitu ya bakal mengira hal ini hanya lelucon belaka. Tetapi ini benar-benar kisah nyata geng. Dan memang beruang, gajah, terus juga beberapa jenis binatang lain tuh bisa dilatih untuk bisa berkomunikasi dengan manusia. Salah satunya dulu tuh ada bangsa dari monyet, apa itu simpanse atau orangutan dulu ya, pernah dilatih untuk bisa berkomunikasi dengan manusia menggunakan bahasa isyarat. Tapi monyet tersebut sudah mati sekarang. Nah itu pernah ada. Terus juga kita bisa lihat ya masa kecilnya Khabib Nurmagomedov, yang dimana dia berlatih gulat bersama seekor beruang. Nah, jadi untuk melatih hewan-hewan yang bisa berkomunikasi, berinteraksi, dan melakukan hal-hal kegiatan sehari-hari dengan manusia itu bukan hal yang mustahil gitu. Termasuk dengan beruang Watchtek yang hari ini akan kita bahas. Bagaimana cerita selengkapnya nih tentang perjuangan beruang Watchtek bersama para prajurit Polandia, dan pada akhirnya dia berakhir di kebun binatang gitu ya setelah membela negaranya. Langsung aja kita bahas di sisi lain. Geng, sebelum gue ceritain secara lengkap nih kisah si beruang ini, gue pengen nelpon temen gue yang mana dia tuh punya cerita juga tentang hewan kesayangannya dia. Namanya tuh Melo. Gue tuh kenal dari aplikasi namanya aplikasi Lita. Tapi sejauh ini gue tuh udah deket banget nih sama Melo. Terus menurut gue ini ceritanya agak relate dengan konten kita hari ini. Nah, gue yakin kalian pengen denger nih cerita dari Melo. Jadi gue telepon Melonya dulu ya. Nanti kalian denger aja ceritanya tuh serem banget, oke? Gue telepon dulu nih orangnya. Halo? Halo? Melo? Iya, Kak Jerry, halo. Halo, lagi ngapain? Melo lagi nungguin kakak. Hah? Nungguin aku? Emang mau kemana? Aku lagi ngonten loh. Oh, kakak lagi konten? Iya, aku lagi ngonten. Terus aku tuh pengen dengerin bareng-bareng sama viewersku tentang cerita kamu itu loh yang serem banget, yang katanya kamu tuh punya hewan kesayangan tapi udah meninggal, tapi masih sering datang ke kamu katanya. Itu bener gak sih? Benar. Itu gimana ceritanya? Ceritain dong. Jadi aku ceritain ya.
waktu itu kan aku masih kecil. Nah, aku punya anjing kesayangan aku, namanya itu Cici. Cici. Nah, dia itu ngejagain aku tidur tiap malam. Jadi aku bawa sama dia gitu kan, Kak. Itu dari kamu kecil atau gimana? Iya, dari aku kecil banget. Oh, oke. Terus? Nah, tapi pas aku bangun pagi-pagi itu, Cici itu tiba-tiba tuh mati gitu. Badannya luka-luka semua. Hah, itu kenapa? Berantem? Nggak ada yang tahu karena apa. Jadi kan dia ditaruhnya pas kebetulan hari itu dia ditaruh di luar. Aduh. Nah, tiba-tiba badannya tuh luka-luka. Dia kecil banget, anjing yang kecil gitu. Ya, kasihan. Sedih banget kan. Tapi Kak, somehow sampai sekarang walaupun aku udah gede, aku tuh masih sering mimpiin Cici gitu. Terus habis itu beberapa kali aku ngerasa tuh kayak masih ditemenin gitu Kak sama dia pas lagi tidur. Hah, serius? Aku merinding loh dengerin loh. Kamu gak cuma mimpi, tapi dia juga datang di dunia nyatanya kamu gitu pas kamu lagi tidur. Iya, kerasa gitu Kak, kayak ada Cici gitu. Hah, dia ngapain? Mungkin dia masih pengen nemenin aku kali ya. Dan karena kan gak ada yang tahu dia kenapa matinya gitu. Wah gila, serem banget cerita kamu. Aduh, ini kayaknya kalau misalkan aku nggak ngonten sih aku pengen dengerin terus nih cerita nih. Tapi kayaknya ntar malam kita lanjut lagi gimana? Aku masih pengen denger nih ceritanya. Oke ya, nanti kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Iya, ini aku lanjutin konten dulu ya. Nanti palingan kalau misalkan obrolan kita bisa aku rekam, paling aku jadiin konten lagi, nggak apa-apa ya. Soalnya ceritanya seru nih. Nggak apa-apa, boleh. Oke. Ya udah, kalau gitu aku lanjut konten dulu ya. Dah. Ya makasih Kak Jerry. Jangan lupa bintang 5 kayak biasanya. Oh iya. Siap. Dadah. Nah geng, itu tadi barusan namanya Melo geng. Nih gue bocorin ke kalian ya. Ini cewek imut ini gue kenal dari aplikasi yang namanya Lita. Jadi aplikasi ini bisa mengobati kegabutan kalian. Nih misalkan nih ya, buat kalian-kalian yang jomblo-jomblo nih, kalian tuh pengen temen ngobrol atau temen sleep call, kalian tuh bisa order teman-teman cewek dari aplikasi ini. Jadi ntar tuh cewek-cewek bisa kalian bucin-bucinin. Nih, ceweknya tuh cantik-cantik banget loh. Tuh, lihat tuh. Ya kan? Nah udah gitu mereka ini bisa kalian ajak mabar karena cewek-cewek cantik ini pada jago-jago main game geng. Di sini tuh kalian bisa ngajak mereka buat mabar Mobile Legend, terus juga bisa mabar Free Fire, juga bisa mabar PUBG. Pokoknya asik banget, bikin hari-hari kalian tuh nggak gabut, nggak sepi. Nah buat kalian yang pengen nyoba nih aplikasi Lita biar samaan kayak gua, kalian bisa download langsung di App Store atau di Play Store. Atau kalau nggak mau ribet kalian bisa klik link yang ada di deskripsi gua. Tinggal klik aja langsung download di sana. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih cerita tentang beruang tadi. Oke, kita awali cerita ini pada 8 April tahun 1942. Yang dimana di saat itu kota Hamadan termasuk ke dalam kerajaan Iran. Di saat itu, di kota Hamadan tersebut sedang penuh sesak dengan tentara Uni Soviet yang sedang lalu lalang. Sebagian lain dari tentara Uni Soviet ini juga memenuhi sekitar stasiun kota di kota Hamadan tersebut. Tentara yang ada di sana bukan sepenuhnya tentara Soviet, tetapi ada juga tentara gabungan yaitu tentara Polandia yang dikomandoi oleh The Red Army milik Uni Soviet. Tentara dan penduduk sipil Iran di saat itu benar-benar bercampur baur di sana, ya kan, di stasiun itu membawa barang mereka masing-masing. Di saat itulah terlihat oleh tentara Polandia dan tentara Uni Soviet ada seorang anak Iran sedang membawa sebuah karung yang dia pikul. Ternyata hal yang dia bawa di dalam karung itu adalah seekor anak beruang yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan, yaitu sangat kurus kayak kekurangan gizi. Menurut keterangan dari si anak Iran ini, katanya
induk dari beruang itu mati karena ditembak oleh pemburu. Di saat itu ditanyakan, ini beruang mau dibawa kemana? Nah ternyata anak itu bilang kalau beruang ini akan dia serahkan kepada pelatih dancing bear, yang dimana ini sangat lazim dilakukan di beberapa negara Asia untuk mencari uang dengan atraksi atau pertunjukan di sirkus gitu loh geng. Nah di zaman itu masih banyak. Di saat itu beberapa dari tentara Polandia merasa sangat kasihan gitu ya melihat anak beruang itu. Nah mereka langsung meminta anak Iran itu untuk menjual anak beruang tersebut kepada tentara Polandia ini. Tentara Polandia itu bersedia untuk membayar dengan beberapa koin Persia, terus ada coklat, pisau tentara Swiss, dan juga sekaleng daging sapi. Jadi benar-benar ditukar atau dibeli secara barter gitu. Akhirnya si anak beruang ini pun dirawat oleh para tentara Polandia ini secara bergantian. Beruang itu diasuh dan juga diberikan jatah perbekalan dari tentara Polandia. Karena di saat itu anak beruang ini belum mempunyai nama, jadi dinamakanlah dia dengan sebutan Wojtek. Nama ini merupakan singkatan dari nama Slavia lama yaitu Wojciech. Tulisannya Wojciech ya. Gue nggak tahu juga cara baca yang benernya gimana. Tapi yang pasti ini artinya adalah prajurit bahagia. Lalu perlu kalian ketahui ya geng, keberadaan dari pasukan Polandia di Iran ini pada Perang Dunia Kedua merupakan suatu kisah yang cukup panjang dan juga melelahkan kalau diceritakan gitu ya. Seperti misalnya pada tanggal 17 September tahun 1939, di saat itu Uni Soviet menyerang Polandia dan menguasai sebagian besar wilayah timur negara tersebut. Lalu pada tanggal 22 Juni 1941, pihak Jerman membatalkan perjanjian non-agresi dan menyerang Uni Soviet hingga mampu terus masuk mendekati kota Moskow. Lalu tentara serta penduduk sipil Polandia yang ditahan di kamp-kamp Uni Soviet akhirnya diberikan pengampunan atau amnesti dengan syarat mereka harus bergabung dengan Uni Soviet dan membela Uni Soviet memerangi tentara Nazi Jerman. Lalu sekitar akhir 1942 terbentuklah pasukan angkatan bersenjata Polandia di front timur Uni Soviet atau sering disebut dengan Enders Army atau Korps Polandia II. Karena di saat itu pemimpin mereka adalah Jenderal Władysław Enders. Jadi diambil dari nama pemimpin mereka di saat itu ya. Barulah setelah itu, pemimpin Uni Soviet yaitu Joseph Stalin pada tanggal 18 Maret 1942 menyetujui untuk memindahkan pasukan Polandia ini ke Iran untuk mengamankan ladang minyak yang penting bagi tentara Soviet di saat itu. Lalu pada tanggal 25 Agustus, Inggris dan Uni Soviet sama-sama menyerang Iran karena dianggap bersimpati pada Jerman. Serangan itu pun berhasil, akhirnya Inggris dan Uni Soviet berbagi kekuasaan, yaitu Uni Soviet duduk di sebelah utara, sementara Inggris duduk di sebelah selatan. Jadi mereka berkuasa di masing-masing daerah yang mereka jajah. Lalu singkat cerita, salah satu kota yang dijaga oleh pasukan Polandia ini adalah kota di mana si beruang Wojtek ini ditemukan, yaitu kota Hamadan tadi. Sampai pada akhirnya Wojtek ini pun dewasa, dia besar ya kan di tangan para tentara Polandia dan dia terbiasa dengan lifestyle tentara Polandia. Barulah di akhir bulan Agustus 1942, beruang Wojtek ini berada di kesatuan kompi pasukan artileri ke-22. Nah lalu Uni Soviet juga memindahkan komando pasukan Polandia yang sekarang di bawah komando Timur Tengah tentara Inggris yang meliputi Iran Selatan. Di saat itu, beruang Wojtek yang sudah mereka adopsi itu mendapatkan makanan yang sangat cukup, nutrisi yang sangat cukup gitu ya. Mereka memberi dia susu, buah-buahan, selai, yang udah pasti yang dia sukai yaitu madu gitu. Keberadaan Wojtek di sana menjadi ya obat penghilang lelah bagi para tentara Polandia. Mereka memberikan kasih sayang yang sangat cukup kepada Wojtek sehingga beruang Wojtek ini menjadi beruang yang sangat-sangat bahagia di saat itu. Dan bahkan dia sampai bisa menirukan lifestyle para tentara. Jadi karena saking seringnya melihat aktivitas para tentara sehari-hari. Yang uniknya adalah Wojtek ini sering bermain gulat dengan para tentara. Dan di saat itu Wojtek ini semacam sadar kalau dia itu seekor beruang yang badannya cukup besar, jauh lebih besar daripada manusia. Dan di saat melakukan gulat, dia tuh semacam berhati-hati gitu loh geng. Dia tahu kalau misalkan dia terlalu kuat powernya, maka dia akan menyakiti para tentara Polandia. Nah di saat itulah tentara Polandia ini sangat menyayangi Wojtek karena kelakuannya dia yang menggemaskan tersebut.
Dan juga para perwira tentara yang terkenal sangat tegas, yang terkenal sangat galak gitu ya, juga tidak keberatan dengan keberadaan beruang ini. Setelah beberapa lama bersama kompi pasukan artileri ke-22 tersebut, akhirnya beruang watchstack ini malah menjadi maskot bagi kompi pasukan artileri ke-22 tersebut. Bahkan di saat itu, beruang watchstack ini mampu menirukan baris berbaris para pasukan. Beruang watchstack ini dengan rapi mengikuti dari belakang, berdiri dengan dua kaki belakangnya seperti manusia atau seperti tentara sungguhan gitu. Bahkan watchstack ini sampai pandai memberikan hormat ala militer. Jadi benar-benar bisa gitu, geng. Lalu ketika para tentara ini ingin berpatroli gitu ya, menggunakan kendaraan mobil jeep, nah itu sudah disediakan satu kursi khusus untuk si beruang watchstack, dan dia langsung naik ke atas mobil tanpa harus menunggu aba-aba. Namun seiring berjalan waktu, beruang watchstack ini sudah mulai meniru hampir semua kegiatan, bahkan sampai kegiatan buruk para tentara, termasuk minum bir, terus juga merokok gitu. Nah, kebiasaan yang ditirukan oleh beruang watchstack ini gara-gara tuh dia senang duduk bersama para tentara di perapian. Nah, di saat itu para tentara tuh banyak yang ngerokok terus juga minum bir. Beruang watchstack ini meniru kegiatan tersebut. Sampai-sampai dia juga kadang tidur bersama para tentara. Para tentara ini terkadang ya rebutan gitu ya, pengen tidur di sebelahnya si beruang watchstack ini karena kan bulunya tebal. Di udara yang dingin, beruang watchstack ini bisa memberikan kehangatan bagi para tentara gitu karena bulunya itu tebal banget. Semua perilaku dari tentara ini ditirukan secara berangsur-angsur, dan bahkan si beruang watchstack ini selalu diikut sertakan di setiap kegiatan para tentara. Mulai dari saat mereka di Iran, terus mereka pindah ke Irak, terus ke Suriah, terus Palestina, hingga akhirnya mencapai Mesir. Beruang watchstack ini selalu diikut sertakan dan dibawa. Lalu sesampainya di Mesir, kompi pasukan artileri ke-22 yang membawa beruang watchstack ini tiba-tiba akan bergabung dengan pasukan Inggris di Mesir untuk ikut dalam operasi pembebasan Italia dari cengkraman pemerintahan fasis yang bernama Benito Mussolini, yang di saat itu juga didukung oleh pasukan Nazi Jerman. Di saat itu tentara Polandia akan diberangkatkan satu kapal bersama pasukan Inggris pada bulan Februari tahun 1944. Namun di saat itulah permasalahan tentang keberadaan watchstack dimulai. Pihak tentara Inggris yang memegang komando terhadap tentara Polandia itu tidak mengizinkan beruang watchstack ikut serta dengan mereka di atas kapal karena menurut pihak tentara Inggris ini sangat beresiko. Walaupun itu adalah maskot dari pasukan Polandia, tetapi tetap aja itu adalah hewan atau binatang gitu. Akhirnya tentara Polandia di saat itu tetap bersikukuh, mereka harus melibatkan watchstack gitu ya untuk ikut serta di dalam operasi pembebasan Italia ini. Nah, akhirnya mereka mencari solusi dengan cara mendaftarkan watchstack sebagai tentara. Jadi di saat itu status watchstack adalah pasukan tentara dan pangkatnya itu adalah prajurit. Akhirnya dengan hal tersebut, mau tidak mau tentara Inggris menerima keberadaan watchstack dan ikut berangkat bersama mereka. Karena watchstack ini sudah termasuk ke dalam pasukan tentara, akhirnya watchstack mendapatkan perbekalan dan juga ransum secara rutin. Dia juga mendapatkan buku prajurit dan juga memiliki nomor registrasi. Dan di saat itu ada dua prajurit yang ditugaskan oleh komandan menjadi caretaker atau penjaga untuk watchstack ini, yaitu Henry Zakharewicz dan juga Dmitir Zaulugo. Lalu pada akhirnya mereka pun berangkat. Watchstack ikut di dalam pasukan prajurit sebagai seorang tentara. Tapi di saat itu memang dia tidak diberikan senjata ya geng ya. Dia ini hanya ditugaskan untuk membawa barang-barang atau mengangkut perbekalan para tentara gitu. Ya dengan kata lain mungkin dia ini ya kayak tim medis, tapi lebih tepatnya tidak mengobati, hanya saja membawa keperluan dari para tentara. Akhirnya mereka pun mendarat di Italia. Di saat itulah pertama kali beruang watchstack ini langsung merasakan pengalaman pertamanya dia di dalam peperangan, yaitu dalam Battle of Monte Cassino atau pertempuran Monte Cassino yang terletak 130 km dari kota Roma. Pertempuran Monte Cassino ini adalah sebuah 4 rangkaian serangan yang dilakukan oleh sekutu melawan garis musim dingin di Italia yang dibentuk oleh pasukan blok poros pada saat kampanye Italia di Perang Dunia Kedua. Yang gokilnya di dalam hal ini ya, beruang watchstack ini ikut berperan di medan pertempuran terdepan gitu. Jadi dia itu bertempur di garis depan, bukan dengan tentara di barisan belakang. Di saat itu, peran si beruang coklat ini cukup signifikan. Watchstack ini membantu memikul peluru meriam seberat 45 kg secara bolak-balik. Jadi dia benar-benar membawa peluru meriam tersebut, geng. Dan dia menyuplai ke satu titik ke titik yang lain di posisi meriam berada.
Lalu yang ajaibnya adalah hal ini bukan perintah dari komandannya. Di saat itu beruang watchstack ini tidak ditugaskan untuk memikul peluru meriam tersebut. Dia hanya membawakan tas gitu. Nah tapi di saat itu dia melihat dari jauh rekan-rekan manusianya itu kewalahan membawa kotak peluru meriam tersebut karena sangat berat. Di saat itulah beruang watchstack ini langsung mengambil peluru meriam itu dan membawa satu persatu ke titik meriam berada. Dan semua orang merasa sangat takjub. Padahal mereka itu ingin melarang beruang watchstack ini untuk ikut berperang di garis depan tersebut karena itu sangat beresiko untuk dia. Karena badannya besar, dia bisa saja ya terkena peluru nyasar gitu. Ya tapi kondisinya memang sudah tidak memungkinkan ya. Sudah chaos, orang-orang itu sudah panik, sudah hanya memikirkan bagaimana cara melawan, berperang ya kan, menyemburkan peluru sebanyak-banyaknya ke arah lawan. Tidak sempat untuk memperhatikan watchstack lagi. Di saat itu beruang ini benar-benar kuat. Normalnya peluru-peluru tersebut satu kotaknya itu diangkat oleh 2-3 orang prajurit. Namun watchstack justru mengangkatnya sendiri. Sampai pada akhirnya pertempuran Monte Cassino ini dimenangkan oleh pihak sekutu, yaitu pihak tentara Polandia dan juga pihak Inggris. Pertempuran ini selesai pada tanggal 18 Mei 1944 dan atas keberhasilan tersebut banyak dari tentara Polandia ini yang diberikan penghargaan, termasuk juga beruang watchstack yang di saat itu dipromosikan pangkatnya menjadi seorang kopral. Akhirnya kompi pasukan artileri kedua-dua ini pun disetujui oleh markas besar menggunakan logo baru, yaitu sebuah simbol beruang membawa peluru meriam yang tidak lain terinspirasi dari si beruang watchstack, karena simbol itu adalah sebuah kejadian nyata, bukan hanya imajinasi. Lalu singkat cerita, si beruang watchstack yang sudah menjadi kopral itu diketahui masih berada di Italia setidaknya hingga bulan April tahun 1945. Jadi dia menghabiskan waktu sekitar 1 tahun setelah Italia berhasil direbut gitu ya untuk berada di sana. Lalu tidak lama setelah itu, pada 7 Mei 1945, Perang Dunia Kedua di Eropa berakhir setelah Nazi Jerman menyatakan secara resmi menyerah tanpa syarat. Mereka mengalami kekalahan di dalam perang. Dan lalu setelah itu, pasukan dari Polandia bersama beruang watchstack ini kembali berlayar ke Inggris Raya untuk beristirahat sementara, dan mereka ini diistirahatkan di Berwickshire, Skotlandia. Namun sayangnya di saat itu pasukan Polandia bersama si beruang watchstack ini, mereka tuh enggan untuk kembali ke Polandia atau ke tanah kelahiran mereka karena di saat itu ada masalah politik. Jadi Polandia di saat itu sudah dikuasai oleh kubu komunis di bawah bayang-bayang Moskow atau sudah dikuasai oleh Uni Soviet. Nah, jadi hal tersebutlah yang membuat mereka enggan untuk kembali ke tanah kelahirannya. Padahal di saat itu, kesatuan-kesatuan tentara Polandia yang berperang bersama Inggris sebenarnya sangat loyal dengan pemerintah Polandia yang mengasingkan diri di London saat negeri mereka diserang oleh Uni Soviet maupun diserang oleh Jerman pada 1939. Lalu akhirnya beruang watchstack ini bersama teman-teman prajurit tentara yang lain kemudian tinggal di pemukiman sekitar Winfield Airfield di sekitar perbatasan Skotlandia Inggris. Disinilah beruang watchstack ini menjadi sangat populer dan juga disenangi oleh warga sekitar. Setiap harinya dia ini dikunjungi oleh orang-orang yang sangat senang dan kagum mendengar kisahnya dia di medan pertempuran. Terutama dia juga sering dikunjungi oleh penulis berita atau jurnalis dan warga Skotlandia keturunan Polandia karena dianggap sebagai pahlawan, dan kisahnya ini banyak sekali dituliskan. Namun sedihnya nih geng ya namanya juga seekor hewan gitu ya, walaupun dia sudah memiliki sifat seperti manusia, namun mau tidak mau dia ini harus dikembalikan ke habitatnya dia. Walaupun mendengar hal ini tuh ya gimana ya, rasanya sedih banget gitu ya. Di saat itu pada tanggal 15 November tahun 1947, beruang watchstack ini ditempatkan di kebun binatang Edinburgh karena para tentara di saat itu mulai menjalani kehidupan baru mereka sebagai warga sipil, dan mereka sudah mulai meninggalkan camp-camp militer. Jadi ibaratnya mereka tuh sudah mempunyai kehidupan yang baru, mereka sudah tidak di dalam dunia perperangan lagi, mereka sudah berkeluarga, dan mau tidak mau mereka harus meninggalkan si beruang watchstack ini. Akhirnya beruang watchstack ini pun menghabiskan sisa waktunya di kebun binatang. Dan selama di kebun binatang itu dia masih sering dikunjungi oleh teman-teman satu kompinya selama berperang, dan di saat itu dia masih sering dibawakan bir, dibawakan rokok gitu ya, untuk membuat dia itu bahagia, membuat dia senang, tidak merasa kesepian gitu kan. Karena apa yang dia rasakan selama ini, dia itu mendapatkan kasih sayang dari manusia, bukan kasih sayang dari sesama hewan. Ya begitulah manusia geng ya.
Kalau dipikir-pikir, kenapa dia nggak dibawa aja gitu ya oleh salah satu prajurit gitu. Sedih juga kalau dengar ya. Ya ibaratkan udah berjuang, tahu-tahu ditempatkan di kebun binatang. Lalu singkat cerita, akhirnya Watstek meninggal dunia pada Desember tahun 1963 di usianya dia yang sudah menginjak 21 tahun. Dan di saat itu ada seorang pasukan perang Polandia yang pernah satu kompi dengan Watstek yang bernama Wojciech Nabreski mengatakan kalau kehadiran beruang Watstek ini telah memberikan dorongan semangat bagi para tentara Polandia. Jadi di saat itu dia bilang kayak gini, untuk prajurit yang jauh dari keluarga, jauh dari tanah airnya, dari sisi psikologis keberadaan Watstek menjadi sangat penting katanya. Lalu ada juga salah satu tentara Polandia yang bertempur bersama Watstek selama Perang Dunia Kedua. Namanya itu adalah Ludwik Jaszczur. Dia mengatakan, saya akan mengatakan yang sebenarnya, Watstek membantu kami memenangkan Perang Dunia Kedua, kata dia. Lalu di saat itu publik Polandia dan juga Inggris tentu tidak pernah lupa dengan jasa-jasa beruang Watstek ini selama perjuangan menciptakan perdamaian di Eropa. Untuk memperingati dan menghormati hal tersebut, dibangunlah sebuah tugu peringatan prajurit beruang Watstek yang dibangun di Prince Street Garden. Dan pada saat peresmian patung beruang Watstek yang diselenggarakan oleh Watstek Memorial Trust, Ludwik Jaszczur ini juga hadir dengan mengenakan seragamnya dan memegang bendera Polandia pada tahun 2015. Terus juga patung dari Watstek ini ada di Polandia juga, geng. Karakter dari beruang Watstek ini juga diangkat ke layar lebar oleh BBC Skotlandia yang berjudul Watstek The Bear That Went to War. Berbagai buku juga telah dituliskan oleh para sejarawan tentang kehidupan beruang Watstek ini, yang mana orang-orang di saat itu sangat terkesima dengan sikap kepahlawanan Watstek. Dan beruang Watstek ini dianggap sebagai simbol hubungan baik antara manusia dan hewan yang dapat hidup berdampingan dan saling bekerja sama. Walaupun pada akhirnya Watstek harus meninggal atau mati kesepian di kebun binatang.